Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back with me, Wazir Robin, delegasi dari kelas 11 SMA dan 1 IPS. Saya akan menjawab atau menjelaskan soal ekonomi, yaitu soal SBMPTN. Dengan waktu ini langsung lanjut berangkat. Oke, membahas soal SBMPTN oleh Wazir Robin 11 SMA dan 1 tugas ekonomi. Yaitu ada 5 soal ya guys. Kalau kalian merasa susah atau gimana, silakan cari di channel saya, Wazir Robin. Soal yang pertama yaitu gejolak ekonomi yang terjadi pada Indonesia tahun 1998 mendorong perusahaan untuk tutup buku dan PHK besar-besaran hingga banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Mereka kemudian disebut dengan pengangguran konjungtural, sebab pengangguran konjungtural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, langsung pembahasannya. Krisis ekonomi pada 1998 mendorong perusahaan untuk tutup buku sebab terlalu banyak tekanan dalam sektor ekonomi dan adanya perubahan struktur ekonomi di Indonesia, guys. Akibat inflasi dan krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu, pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi disebut dengan pengangguran struktural. Jadi jawabannya adalah E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Nih guys, jadi ini jawabannya guys. E. Oke, lanjut soal yang kedua. Untuk mendorong produksi dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi atas barang X. Pengaruh pemberian subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap barang X akan menyebabkan A. Tidak ada pergeseran baik kurva permintaan atau penawaran. B. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kanan bawah. C. Kurva permintaan barang X bergeser ke sebelah kanan atas. D. Kurva permintaan barang X bergeser ke sebelah kiri bawah. E. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kiri atas. Langsung pembahasannya guys. Oke, pembahasannya adalah dengan adanya subsidi, ongkos produksi yang ditanggung oleh produsen akan menjadi lebih kecil, sehingga barang akan menjadi lebih murah. Adanya subsidi ini hanya akan mempengaruhi fungsi penawaran, sehingga kurva penawaran yang akan terpengaruh karena adanya subsidi. Penurunan biaya produksi karena adanya subsidi akan mendorong kurva penawaran ke sebelah kanan bawah, yang mengindikasikan terjadinya penurunan harga dikarenakan adanya subsidi. Dari jawabannya adalah B. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kanan bawah. Ini guys jawabannya guys. B. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kanan bawah. Langsung lanjut yang soal nomor 3. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alamnya guys. Bahkan pada tahun 90-an Indonesia sempat mendapatkan penghargaan swasembada pangan, di mana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya tanpa harus melakukan impor. Namun saat ini Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya yang semakin banyak. Dari ilustrasi di atas, maka terjadinya kelangkaan disebabkan oleh faktor A. Perbedaan data geografis. B. Pertumbuhan penduduk. C. Kemampuan produksi. D. Sumber daya alam yang terbatas. E. Kurangnya sumber daya manusia. Langsung pembahasannya guys. Oke, ini pembahasannya. Dari ilustrasi di atas diketahui bahwa terjadinya kelangkaan adalah disebabkan oleh Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya yang semakin banyak. Hal ini mengindikasikan terjadinya kelangkaan disebabkan semakin banyaknya masyarakat dan kebutuhannya, yang harus disebabkan semakin banyaknya masyarakat dan kebutuhannya yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Maka faktor yang melandasi terjadinya kelangkaan adalah faktor
pertumbuhan penduduk. Jawabannya adalah B guys, pertumbuhan penduduk. Kita lihat aja ya. Coba lihat, yaitu B. Ini guys, pertumbuhan penduduk. Lanjut soal 34 guys. Sebelum berangkat ke Amerika, Budi menukar uangnya sebesar 60.000 dengan dolar Amerika. Kurs saat itu, kurs beli 1 US dollar. Rp kalau dirubahkan 7.000, kurs jual 1 US dollar. Sama dengan Rp 7.500 di Amerika. Budi membelanjakan uangnya sebesar 6.000 US dollar. Sekembalinya di Indonesia, Budi menukar kembali sisa dolarnya ke rupiah. Saat itu kurs beli 1 US dollar Rp 7.300 dan kurs jual 1 US dollar sama dengan Rp 7.800. Maka sisa uang Budi sebesar A. Rp 14.600, B. 15.000, C. 15.600, D. 18.771, E. 20.057. Langsung pembahasannya guys. Jumlah dolar yang diterima Budi adalah 60 juta, Rp 7.500, 8.000 US dollar. Sisa uang Budi dalam dolar adalah 8.000 US dollar. Dikurangi 6.000 US dollar sama dengan 2.000 US dollar. Sisa uang Budi dalam rupiah adalah 2.000 US dollar. Dikali 7.300 sama dengan 14.600. Yes. 14.600.000 guys. Salah. Jawabannya adalah A. 14.600.000. Ini jawabannya guys. Enggak A. Ya Allah. Oke, lanjut soal yang terakhir guys. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat adalah A. Jumlah penduduk dan motivasi investor asing. B. Tingkat pendapatan dan motivasi investor asing. C. Hubungan luar negeri dan motivasi investor asing. D. Struktur ekonomi masyarakat dan tingkat pendapatan. E. Struktur ekonomi masyarakat dan hubungan luar negeri. Oke guys, ini pembahasannya. Faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. A1. Yang nomor 1, tingkat pendapatan masyarakat. 2. Tingkat suku bunga. 3. Tingkat harga barang. 4. Selera masyarakat terhadap barang. 5. Kebijakan kredit pemerintah. Jawabannya adalah D. Struktur ekonomi masyarakat dan tingkat pendapatan. Ini guys. Oke, cukup sekian dari saya.